Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atlastika Nurfanti Salsabila, NPM 082, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Di sini saya akan melakukan prosedur tindakan pengambilan darah AGD. Tujuannya untuk memenuhi ujian praktikum keperawatan kritis. Di sini adapun tujuan pengambilan AGD adalah yang pertama, meningkatkan keseimbangan asam dan basa. Yang kedua, mengetahui kondisi fungsi pernapasan dan kardiovaskuler. Yang ketiga, menilai kondisi fungsi metabolisme tubuh. Indikasi pasien yang harus melakukan tindakan prosedur pengambilan darah AGD. Yang pertama, pasien dengan penyakit obstruksi paru kronik, lalu ada pasien dengan edema pulmoner, lalu ada pasien akut respiratory distress syndrome, lalu ada infark miokard, pneumonia, lalu ada client shock, pos pembedahan coronary artery bypass, lalu ada resusitasi kardiak arrest, lalu ada klien dengan perubahan status respiratorinya, lalu yang terakhir ada anestesi yang terlalu lama. Lalu di sini adapun lokasi fungsi arteri untuk dilakukannya prosedur tindakan pengambilan darah AGD. Yang pertama, arteri radialis dan arteri ulnaris, lalu ada arteri brachialis, lalu ada arteri femoralis, arteri tibialis posterior, dan arteri dorsalis pedis. Lalu adapun komplikasi yang dapat ditimbulkan ketika melakukan prosedur tindakan pengambilan darah AGD. Di antaranya, yang pertama adalah apabila jarum sampai menembus tulang maka akan menimbulkan nyeri, lalu perdarahan, cedera syaraf, dan spasme arteri, dan juga dapat terjadi komplikasi-komplikasi lainnya. Di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemeriksaan AGD. Yang pertama ada gelembung udara, lalu antikoagulan, lalu ada metabolisme dan suhu. Lalu adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan prosedur pengambilan darah AGD. Ini yang pertama adalah tindakan fungsi arteri harus dilakukan oleh perawat yang sudah terlatih. Fluid yang digunakan untuk pengambilan darah itu harus sebelumnya diberi heparin terlebih dahulu agar mencegah terjadinya pembekuan darah. Lalu kaji ambang nyeri klien, karena apabila klien tidak dapat mentoleransi rasa nyeri, klien harus diberikan anestesi lokal. Lalu bila menggunakan arteri radialis, lakukan tes Allen untuk mengetahui kepatenan arterinya. Lalu untuk memastikan apakah darah yang keluar itu vena dari arteri, lihat nanti pada fluidnya itu bakal narik sendiri, bakal ketarik sendiri, kita nggak usah narik lagi. Lalu apabila darah berhasil diambil, goyangkan fluidnya sehingga darah itu tercampur rata dan tidak membeku. Lalu lakukan penekanan pada daerah penyuntikan. Lalu ukur tanda vital, terutama suhu, sebelum melakukan tindakan pengambilan darah. Lalu segera kirim darah ke laboratorium. Di sini untuk persiapan alatnya, yang pertama ada alas dan perlak, lalu ini ada bantalan atau handuk yang difungsikan untuk hiperekstensi tangan, lalu ada bengkok, lalu ada kapas yang fungsinya untuk mengaplikasikan iodinnya, lalu ada wadah berisi es, ini ada termometer untuk mengukur suhu, ada gunting, lalu ada kertas label, lalu ada Hansaplast, ada alkohol swab, lalu ada heparin, ada iodin, dan ada anestesi lokal jika diperlukan. Lalu ada fluid 3 mili, lalu ada needle yang berukuran 25 untuk anak-anak. Lalu di sini ada sarung tangan sekali pakai, sarung tangan bersih. Di sini ada gabus, lalu di sini ada plester. Lalu di sini ada kasa steril. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Atlas. Saya mahasiswi dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi yang sedang bertugas dinas pagi dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang.
Di sini saya akan melakukan prosedur tindakan pengambilan darah arteri yang akan dilakukan kepada Bapak. Nah, tujuannya di sini dilakukannya pengambilan darah yaitu untuk mengetahui kadar asam basa yang terdapat dalam tubuh Bapak. Pada saat pengambilan mungkin nanti akan sedikit terasa sakit, tapi Bapak tidak perlu khawatir. Nanti juga saya harap Bapak dapat bekerja sama dengan saya pada saat proses pelaksanaan pengambilan darah arterinya. Nah, untuk komplikasinya dari prosedur ini bisa terjadi perdarahan atau rasa nyeri ya Pak ya. Dan juga nanti saya sebelum melakukan proses penusukannya, saya akan melakukan tindakan atau pemeriksaan alat tes, yaitu untuk mengetahui pembuluh arteri mana yang lancarnya atau kelancaran pembuluh arteri Bapak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak sebelumnya? Oh, tidak ada. Oke, baiklah, jika tidak ada, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Pak. Lalu setelah persiapan pasien, lalu persiapan lingkungannya harus aman dan nyaman, lalu jaga privasi klien dengan menutup sampiran. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada keluhan yang Bapak rasakan sekarang? Oh, tidak ada. Jika tidak ada, baiklah, saya akan mempersiapkan alatnya ya Bapak ya. Sebelum itu saya izin untuk menutup gordengnya dulu ya Pak ya, untuk menjaga privasi Bapak. Lalu dekatkan alat, lalu cuci tangan. Setelah cuci tangan, lalu pakai sarung tangan. Setelah pakai sarung tangan, ukur suhu dan heart rate klien. Bapak maaf, heart rate-nya. Bapak suhunya 36 derajat Celcius ya Bapak. Bapak, sebelumnya saya akan melakukan alat tes dulu ya Bapak, karena pengambilan darah arterinya di tangan ya Bapak ya. Coba Bapak kepalkan. Ya, baik Bapak. Ya. Lalu hiperekstensikan tangan klien di bawah gulungan handuk. Bapak maaf ya tangannya. Maaf ya Bapak. Setelah itu raba lagi arterinya. Lalu lakukan desinfektan di area yang akan dilakukan penyuntikannya secara sirkuler. Lalu dapat diberikan anestesi lokal jika diperlukan. Anestesi lokal itu jika pasien mengalami nyeri yang tidak dapat tertahankan, maka harus diberikan anestesi lokal. Lalu bilas fluid ukuran 3 cc atau 3 ml dengan heparin. Masukkan heparin secukupnya. Lalu bilas fluidnya, lalu buang gelembung udaranya. Opesi arteri, kemudian tusukkan jarum ke daerah area penusukannya dengan sudut 45 derajat. Kena arteri, maka fluid ini akan tertarik sendiri. Ujung fluid ini akan tertarik sendiri atau darah akan terisi sendiri. Isi darah sebanyak 1 sampai dengan 2 ml. Jika sudah, dip dengan menggunakan kapas steril. Cabut.
Lalu jarumnya ditancapkan ke gabusnya, lalu kocok-kocok sambil mendep agar perdarahannya dapat terhentikan, agar darah tidak menggumpal. Lalu buka jarumnya, lalu yang berisikan darahnya lalu dimasukkan ke wadah berisi es. Lalu dapat juga diberikan label yang berisikan nama dan tanggal saat penyuntikannya. Lalu segera antarkan ke laboratorium sito. Lalu fiksasi ininya, area penusukannya difiksasi dengan menggunakan pakai plester. Lalu bereskan alat. Bapak maaf ya, tindakannya sudah selesai. Bereskan alat. Buka sarung tangan. Lalu cuci tangan. Kaji keadaan pasien setelah dilakukan tindakan pengambilan darah melalui arteri. Bapak bagaimana tadi setelah pengambilan darahnya? Oh iya, Bapak terasa sakit, tapi nanti juga bakal pulih sendiri ya Pak. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Saya akan kembali lagi ke nurse station. Nah kalau misalnya Bapak ada perlu atau butuh pertolongan, Bapak bisa klik atau bisa tekan tombol bantuan. Di situ Bapak bisa pencet belnya, nanti perawat akan menghampiri Bapak. Baik Bapak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.